Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 15 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Bagaimana kisah percintaanmu selanjutnya dengan si dia. K on ring, many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Oke. Aku lihat di sini orang yang kamu fokuskan ini ternyata banyak sekali pilihan ya. Ya mungkin nggak cuma kamu doang lah, paling enggak ya mungkin kamu dia ada di posisi pada 2 pilihan atau bahkan lebih mungkin. Tapi intinya di sini aku lihat dia itu ada pilihan lain selain kamu. Kemudian di sini ada mirroring each other, self imagine, relationship reflect our wants, introspection. Tapi di sini aku lihat dia sudah introspeksi diri ya. Ya, bisa dibilang dia itu kayak sedang mengevaluasi apa nih keputusan yang tepat di dalam hubungan dia gitu ya. Walaupun di sini dia ada pilihan lain selain kamu, tapi dia saat ini tuh masih mencoba untuk membuat keputusan yang terbaik di hubungan kalian. Jadi saat ini tuh dia sedang mengintrospeksi diri. Kenapa dia begitu? Karena gini, dia tuh masih ngerasa bahwa kamu itu orang yang karena kamu itu adalah orang yang cerminan dari dia gitulah, orang yang sesuai dengan dia, mirip dengan dia gitu ya. Itu yang membuat dia tertarik sama kamu. Kemudian di sini ada talking, interest, conversation more, await message, await message, arrive, text, call, email, and hovering. Jadi dia ini ingin berbicara sama kamu ya. Dia ini sebenarnya pengen ngomong sama kamu. Bahkan di sini tuh dia tuh sedang menunggu pesan dari kamu ya, menunggu SMS atau email, SMS, chat ya, mungkin chat atau telepon dari kamu. Dia di sini tuh dia menunggu kabar loh di sini dengan kamu. Dia tuh pengen berbicara dengan kamu. Karena gimana ya, dia tuh masih tertarik sama kamu ya. Karena ya itu tadi nih, dia masih sedang mengevaluasi sekarang. Pokoknya dia sedang mengevaluasi, sedang introspeksi diri dan mengevaluasi ya, melihat gimana nih ya, antara pilihan ini, antara kamu atau yang lainnya. Dia ingin mengambil suatu keputusan yang tepat gitu ya. Tapi gimana ya, karena dia masih tertarik sama kamu, ada keinginan dari dia tuh ingin berbicara sama kamu, ingin mengungkapkan sesuatu sama kamu, ingin ingin dekat lagi dengan kamu, seperti itu. Wow, ada sunglasses and kisses. Oke, kisses dulu. Unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. Tuh kan? Kalau dibilang cinta, aku lihat di sini dia cinta kamu. Dia sayang banget sama kamu tanpa syarat, ya. Aku lihat di sini dia sayang banget, dia cinta banget sama kamu. Tuh, walaupun saat ini tuh dia bingung saat ini tuh karena ada pihak lain di sisi dia juga. Bahkan aku lihat sampai sekarang tuh dia masih sering banget memantau kamu ya. Dia adalah penguntit kamu ya.
Penguntit mah secara diam-diam ya, namanya penguntit pasti diam-diam ya. Jadi dia itu masih selalu memperhatikan kamu dari jauh ya, memperhatikanmu dalam diam. Dia masih selalu memantau kamu di sini. Oke, aku nggak tahu situasi kalian saat ini. Ya mungkin kalian sudah break, ya ada jeda, atau mungkin kalian sudah berpisah di sini. Tapi aku lihat di sini, di sisi dia memang ada orang lain. Ya ada pilihan lain. Tapi karena di sini dia masih mencintai kamu, bahkan di sini dia masih suka uh, apa tuh namanya? Menguntit. Menguntit itu apa menguntit? Aduh, kok aku bingung sama kata menguntit. Ya, melihat, memantau. Ya, memantau, melihat, stalking kamu seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia pengen banget sekarang itu menghubungi kamu ya. Pengen banget deh kamu tiba-tiba ngehubungin dia gitu. Dia pengen banget seperti itu. Jadi aku melihat di sini saat ini posisi dia itu sedang menunjukkan bahwa dia sedang berjuang ya, dengan berjuang. Dan sebenarnya jujur kamu dan dia ini sedang berjuang untuk mengandalkan satu sama lain ya di awalnya. Dan ada satu hal ini menyebabkan keretakan di antara kamu dan dia, karena kamu atau dia ini dihancurkan oleh tanggung jawab yang sangat besar, tetapi tidak ada dari kalian ya, dari kamu ataupun dia yang siap menunjukkan tanda-tanda kelemahan ataupun rentan terhadap yang lain. Karena itu jadi ada sesuatu yang menyebabkan gangguan dalam hubungan dan tidak berjalan semulus yang dia harapkan. Beban yang tidak dia bagi satu sama lain ya akhirnya menjadi tidak sehat ya untuk hubungan kalian. Jadi dia ini tuh ada suatu beban hidup yang berat dan dia ingin menanggungnya sendiri. Dia tidak mau berbagi tanggungan beban ini terhadap kamu. Dan akhirnya entah ini akhirnya jadi kesalahpahaman atau akhirnya pokoknya intinya masalah yang dia tanggung sendiri ini akhirnya itu berdampak pada hubungan kalian. Dan hubungan kalian jadinya tidak sehat, mungkin sampai ada yang sudah break atau berpisah ya. Karena gini, baik kamu ataupun dia percaya bahwa menyimpan semua masalah dan beban untuk diri sendiri itu akan membantu orang lain dan menjaganya tetap aman dan terjamin. Padahal kenyataannya hal ini tuh menjadi bukti bahwa dia ini tidak percaya dengan hal-hal yang penting di dalam hidup kalian gitu ya. Jadi kayak dia itu kayak nggak mempercayai kamu bisa untuk membantu dia kayak gitu ya. Dia kayak nggak yakin kamu bisa ngebantu ini karena ngerasa dia pun menyelesaikan masalah dia ini pun berat gitu. Dia yang ngerasa berat aja dia yang ngerasain aja berat, apalagi kamu gitu loh ya. Jadi bukannya dia merendahkan kamu, tidak, tapi menurut dia ini terlalu berat. Kalau misalkan ini aku bagi sama kamu, justru malah nanti takutnya kamu keteteran seperti itu. Dan aku lihat di sini ya, sebenarnya kepercayaan adalah aspek yang sangat penting ya di dalam hubungan. Dan itu juga dapat membuat hubungan kalian akhirnya hancur ya. Itu salah satunya yang membuat hubungan kalian akhirnya sekarang ini hancur. Dan dia ini
menunjukkan bahwa apa ya, berbagi beban dengan pasangan itu kayak apa ya, semacam kayak memperlihatkan kelemahan dia gitu ya ke kamu. Jadi kan ketika kamu beranggapan bahwa kalau kamu mencintai dia ya, berarti kamu siap untuk berbagi kebahagiaan ataupun kesulitan bersama dia. Nah, tapi di sini kan dia tidak mau berbagi kebahagiaan. Berarti di sini kamu pun merasakan bahwa kayaknya dia memang nggak seyakin itu sama kamu dan tidak sepercaya itu terhadap kamu. Kayak gitu. Akhirnya kamu dengan dia berselisih paham di sini. Walaupun sebenarnya niat kamu sebenarnya juga mau yang ngebantu dia untuk menghilangkan masalah atau sebagian dari beban dia, tapi apa ya, dia tidak memberikan itu ya. Jadi aku lihat di sini adanya perasaan dari kamu yang oh gitu ya, jadi aku kayak nggak dianggap, aku kayak nggak kamu merasa kayak kamu itu tidak apa ya, tidak dipercayai oleh dia semacam itu ya. Tapi sebenarnya di sini dia hanya ingin menanggung bebannya sendiri, tidak mau membuat kamu kesulitan juga dalam masalah dia. Tapi kalau aku lihat dari sisi kamu ya, di sini kamu kayak udah bisa menunjukkan bahwa kamu kayak udah ikhlas ya, mengikhlaskan, melepaskan kekhawatiran kamu tentang hubungan kamu yang apa ya, yang toksik, yang apa, yang bermasalah inilah ya. Ya ada suatu masalah kan di hubungan kalian ini dan kalian sudah bisa udah lepasin aja kayak gitu ya. Aku lihat juga di sini apa ya, dia ini justru malah menunjukkan kayak kemurungan gitu loh ketika dia mengambil keputusan untuk berpisah dengan kamu ya. Bahkan di sini aku lihat dia sangat sedih banget ya, murung banget, sedih banget dan sangat-sangat mendalam ya rasa sedihnya itu. Tapi kalau aku lihat dari sisi kamunya, kamu di sini menunjukkan kamu kayak oke, jika memang ini keputusan dia untuk berpisah, ya udah, kamu akan melepaskannya gitu. Kamu kayak udah ikhlas, kayak udah pasrah, kayak ya udah gitu deh, mau digimanain lagi gitu ya. Karena di sini kamu pun nggak mau terjebak dengan hubungan-hubungan yang tidak nyaman dan hubungan yang kasar gitu ya. Jadi kalau dia memang tidak bisa mempercayaimu atau tidak bisa membuat dirimu terlibat di dalam kehidupan dia, ya udah gitu. Berarti kan tidak ada kepercayaan, tidak ada apa ya, pengakuan dari dia bahwa kamu itu dianggap sebagai pasangan kayak gitu. Akhirnya ya udah, kalau misalkan keputusan dia untuk pergi, ya kamu akan terima keputusan itu. Kalau aku ngeliat dari sisi kamu seperti itu. Cuman kalau aku lihat dari sisi dia, di sini dia sangat sedih ternyata ya, ketika dia mengambil keputusan untuk berakhir dengan kamu, sangat mendalam bahkan. Dan oke, two of sword-nya reverse. Saat ini ya, dia ini kalau aku lihat di sini dia ini sedang mengalami apa ya, pergejolakan emosional tentang pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian gitu ya. Aku lihat di sini keputusan yang harus dia buat ini nampaknya akan dapat menyebabkan kebimbangan ya, kebimbangan di dalam diri dia. Makanya di sini dia ada pergejolakan emosi. Bahkan dia di sini merasa sangat terbebani oleh rasa takut dan kecemasan sehingga secara emosional menjauhkan diri dari kamu daripada mengatasinya bersama kamu ya. Jadi dia kayak nggak mau melibatkan kamu seperti itu. Dia memilih untuk menarik diri dan ya mengambil beban ini sendirian kayak gitu ya, menyelesaikan masalah ini sendirian seperti itu. Dan aku lihat juga dia ini punya kemelekatan ya,
pada kesulitan dalam hidup dia, pada kepahitan di dalam kehidupan, bahkan ada kecemasan juga di dalam hidup dia. Entah apa beban di dalam hidup dia ini, tapi mungkin aja ya dia ini hanya menutupi masalah hubungan daripada menangannya secara langsung dan mengakhirinya, yang menimbulkan permusuhan akhirnya di antara kamu dengan dia. Jadi dia itu menghindari kamu ya, karena ada suatu masalah lah di hubungan di hidup dia. Akhirnya di sini dia kayak nggak mau menyelesaikannya dengan kamu, bahkan dengan hubungan ini pun dia pun masih menggantungkan hubungan ini, tapi dia lebih memilih untuk ya udah deh pergi gitu aja. Dan ya udah akhirnya kayak menimbulkan perselisihan paham di antara kalian berdua, di antara kamu dan dia, seperti itu. Dan sebenarnya dia itu pengen memulai lagi dengan kamu, cuman kayaknya kalian ini udah lama gitu ya berpisahnya, jadi kayaknya masih ada apa ya, gini, dia itu masih memproses pergejolakan emosional saat ini, apalagi setelah kalian ini udah lama berpisah, lama break, nggak ada komunikasi ya dari hubungan kalian ini. Dan bahkan dia ngerasa kayaknya kamu ini menyimpan amarah ya, dan kayaknya kalau untuk sekarang tuh kayaknya belum siap untuk balikan, untuk dia datang lagi kayak gitu. Dia ngerasa seperti itu saat ini. Dan aku lihat juga di sini ya hubungan kalian memang udah buruk ya sekarang tuh, udah nggak bisa apa sih, hubungan kalian ini gini, sebenarnya dia tahu ya hubungan ini itu sekarang banget sangat-sangat bermasalah ya, ini akibat dari dia ya, karena gini, dia tahu kamu itu ngerasa kayak kamu itu ditinggalin sama dia, kamu diabaikan ya, atau tidak diinginkan lagi oleh si dia gitu ya. Dia tahu kamu pasti punya perasaan seperti itu. Apa ya, kamu itu sekarang ngerasa kayak kamu itu kayak gini, mungkin ada kayak penolakan dari kamu ya, karena kamu ditinggalkan oleh dia sendirian ya. Jadi kamu kayak skenario terburuknya lah ya yang kamu rasakan saat ini tuh, kamu merasa seperti hancur ya karena berpisah dengan dia, dan ya mungkin juga kamu mungkin kalian bercerai bisa jadi. Jadi apa ya, kamu ngerasa kayak ya udah hubungan ini nih udah berantakan gitu ya, kamu itu ngerasa hubungan ini udah berantakan, kayak udah deh, udah kayaknya udah nggak bisa diperjuangin lagi kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ada Five of Pentacles ini juga menunjukkan berarti ada tandanya skandal ya di dalam hubungan ini. Mungkin ada terlahirlah suatu keturunan yang tidak sah dari si dia ini, atau dia tidak melakukan sesuatu hal yang terhormat ya, pernah melakukan sesuatu hal yang tidak terhormat bersama teman-temannya. Atau ini juga bisa pertanda bahwa dia ini sedang mengalami suatu kesulitan ya, karena ada masalah keuangan, atau bahkan di sini kesehatan juga yang belum terselesaikan atau belum baik-baik saja gitu ya. Jadi bisa jadi ini suatu karma sih bagi dia ya, karena dia pernah melakukan suatu hal yang tidak bermoral, bahkan sampai mungkin pernah melahirkan seorang anak yang di luar kelegalan gitu ya. Ya bisa dibilang MBA lah ya, dia mungkin pernah MBA dengan seseorang. Nah ini bisa jadi karma bagi dia ya, karena dia pernah berlaku tidak bermoral. Akhirnya dia kesulitan secara ekonomi, bahkan secara kesehatan pun gitu. Jadi ini kayak beruntut gitu ya, masalah dia tuh kayaknya beruntut banget. Oke, jadi kalau aku melihat di sini tuh kayak orang ini jadinya juga sebenarnya setelah
pergi dari kamu, itu dia ngerasa kesepian loh, kayak ada yang kurang gitu di dalam diri dia ya, kayak ada yang hilang gitu, nggak tahu deh ya. Padahal dia sendiri kan yang menginginkan hubungan ini tuh berakhir kayak gitu, tapi nggak tahu dia sendiri yang ngerasa bahwa dia kehilangan kamu ya. I don't know. Oke, ternyata ada Seven of Swords di sini, berarti ini menunjukkan ini benar-benar sebenarnya kalau Seven of Swords di dalam hubungan itu bukan pertanda yang baik ya di dalam hubungan kalian. Nampaknya ini ada sesuatu yang menunjukkan bahwa adanya ketidakjujuran, pengkhianatan, adanya kebohongan, adanya kecurangan dari dia ya. Ini mungkin mengindikasikan perselingkuhan juga di dalam hubungan ya. Ini karena nih ya ada key on the ring, jadi ada opsi lain selain kamu. Jadi gini, jangan menganggap ini terburuk ya dalam hubungan kalian, karena ini juga bisa menjadi pertanda sebagai jenis ketidakjujuran, bukan hanya kecurangan aja ya, tapi bahkan ini sudah perselingkuhan. Jadi ya kalau misalkan ini buruk, lebih sebenarnya dari buruk ini ya, lebih dari sekedar buruk ini mah. Jadi gimana ya, orang ini tuh kayak mencoba untuk bersikap kayak terbuka dan jujur tentang apa yang dia inginkan. Mungkin malah jadi salah satu, inilah yang menjadi salah satu justru malah gimana sih aku harus ngomongnya ya. Jadi kayak dia itu bersikap sok-sok gitu ya, sok-sok bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang dia inginkan, tapi malah sebenarnya ada salah satu di antara kalian memanfaatkan sikap ini untuk menyembunyikan perasaan atau berusaha untuk memengaruhi pihak lain gitu. Jadi kayak mungkin dia itu kemarin bersikap baik sama kamu, tapi sebenarnya itu kayak untuk menutupi sesuatu. Menutupi sesuatunya itu apa? Yaitu kebohongan, perselingkuhan, pengkhianatan, ya, ketidakjujuran dari dia. Karena di sini kalau Seven of Swords-nya tegak, ini menggambarkan ada musuh yang berpura-pura sebagai teman, sehingga mungkin juga menyiratkan ada orang ketiga yang ingin mencoba menyabotase hubungan kamu. Jadi ada di sisi dia itu kayak datang pengen jadi teman, tapi sebenarnya dia adalah penggoda. Dia sedang menggoda atau sedang ya menawarkan diri untuk menjadi pasangan dia, atau ya selingkuhan. Kita jangan ngomong selingkuhan, dia mungkin juga nggak tahu, atau mungkin dia nggak tahu deh, dia tahu atau enggak ya dia sedang dekat sama kamu atau menjalin hubungan dengan kamu, tapi orang ini itu dekat dengan dia itu kayak pengen jadi teman, tapi ternyata dia menggoda si orang yang kita bacakan ini, orang yang kita fokuskan ini, orang yang kamu fokuskan ini. Jadi orang yang sedang menjadi pilihan dia itu awalnya ngedeketin dia itu kayak mau jadi temen, tapi ternyata kecantol gitu loh, akhirnya menggoda juga seperti itu, menggoda si dia ini. Oke, ini nampaknya pesan untuk kamu ya. Ada Six of Wands ya. Jadi kalau Six of Wands ini ini kan pesan untuk kamu. Ini menandakan indikasi yang bagus ya untuk percintaan dalam hubungan baru ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah lelah dengan si dia ini ya, apalagi kan dia ini saat ini selingkuh, saat ini tuh kayak nggak mau berbagi beban karena dia kayak nggak percaya sama kamu, kayak tidak menganggap kamu sebagai pasangan. Lebih baik aku saranin sih nih ya, dari tarotnya nih menyarankan untuk kamu
mencari hubungan yang baru aja dengan orang yang baru ya. Karena di sini aku lihat sebenarnya kamu pun menunggu seseorang yang tepat ya. Dan aku lihat di sini kalau Six of Wands-nya tegak berarti akan ada tanda berarti ini tanda bahwa kamu akan segera bertemu dengan orang yang tepat ya, yang tepat untukmu. Mungkin orang-orang di sekitar kamu menganggap lebih menarik ya, dan atau mungkin tampan atau cantik ya sekarang, dan orang yang Anda minati sekarang memang memandang kamu itu dengan cara yang baru dan lebih mudah menerima kamu. Jadi gimana ya, saat ini mungkin kamu itu lebih memilih untuk memfokuskan diri, membahagiakan diri, mempercantik diri, terus fokus pada pencapaian diri. Bahkan aku lihat ketika dia sudah berpisah dengan kamu dan ketika dia melihat kamu kembali, dia tuh udah punya pandangan yang beda. Kenapa? Kamu kok ternyata sekarang lebih cantik, kamu kok sekarang lebih ganteng gitu ya, kamu sekarang kok kehidupannya lebih lebih stabil kayak gitu. Orang yang lama ini memandang kamu seperti itu, dan orang-orang baru di sekitarmu, aku melihat di sini juga melihat kamu itu sosok yang menarik gitu ya, sosok yang menarik. Jadi karena di sini kamu itu akhirnya dihadirkan dengan orang-orang baru, kemudian orang lamamu pun ini juga akhirnya kecantol juga ya, memandang kamu lagi kayak gitu. Jadi pesan dari Six of Wands ini, kamu yang perlu berinisiatif sekarang ya untuk memberitahu mereka tentang perasaan kamu terhadap mereka. Jadi gimana nih, kamu memilih untuk siapa, untuk orang lama atau baru? Kalau misalkan di sini di sisi kamu sekarang kamu udah melihat bahwa ada orang-orang baru nih di sisi kamu yang mulai tertarik dengan kamu, ya it's okay, sebaiknya kamu memilih orang baru gitu ya. Karena kalau aku lihat ya, orang lamamu pun ini sebenarnya masih suka, masih tertarik sama kamu, masih sayang, masih cinta sama kamu. Tapi gimana ya, kalau aku melihat ini nih orang toksik banget gitu ya, dan ada kemungkinan hubungan ini tuh akan terulang dan terulang lagi, apalagi kalau misalkan kalian belum menikah dengan dia ya, belum menikah dengan dia, kayaknya belum ada ujungnya di dalam hubungan kamu dengan orang lama ini. Jadi maka akan terus terjadi perputaran masalah yang seperti ini lagi, seperti ini lagi, seperti ini lagi. Jadi kalau aku saranin sih, lebih baik kamu mencoba untuk memulai dengan orang baru kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan sekarang di sisi kamu itu kamu lihat udah ada ya, kira-kira ada pergerakan dari orang-orang baru untuk berkenalan dengan kamu, untuk mendekati kamu, ya silahkan. Atau mungkin kalau misalkan belum ada, sebaiknya kamulah yang lebih berinisiatif untuk mencari ya. Karena kalau misalkan belum ada orang baru yang ada di sisi kamu, berarti kamu orangnya pasif ya. Jadi sebaiknya kamu sekarang di sini yang untuk bergerak aktif mencari orang-orang baru di luar sana. Cobalah untuk berkenalan dengan banyak orang ya. Tapi sarannya jangan terlalu percaya juga ya, jangan langsung baru berkenalan langsung menaruh hati, tidak seperti itu. Kenali dulu orang-orang yang ingin mengenal kamu. Dan aku lihat juga di sini kalau misalkan ya gini, kayaknya kamu ini akan berdealing dengan orang-orang yang memang punya jarak jauh dengan kamu gitu ya. Jadi kamu mau dengan orang lama ataupun orang baru, kayaknya kamu ini memang berjodoh dengan orang-orang yang akan berjarak dengan kamu secara secara fisik ya, secara fisik. Jadi kalian ini memang selalu berdealing dengan orang-orang yang ada jarak secara fisik dengan kamu ya, bisa dibilang kalian LDR, mau baik ini dengan orang lama ataupun nanti dengan orang baru, nampaknya seperti itu ya, ada jarak lah di antara kalian. Nah, kalau misalkan kalian menginginkan dengan orang baru,
Ya, kita nggak tahu ke depannya ceritanya akan seperti apa, tergantung dari kaliannya mau mengusahakannya seperti apa. Kalau misalkan kalian tidak belajar dari masa lalu kalian, maka hubungan kamu dengan orang masa lalu ini akan terus-terusan berputar pada masalah ini lagi, dan ini lagi. Dan nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Ya, kalau misalkan dengan orang lama tapi kalian memang benar-benar mau berubah, mau mengubah strategi percintaan kalian, rencana dari percintaan kalian untuk serius dan mau adanya pengorbanan, ya, mau adanya saling keterbukaan dan percaya, di sini ada kemungkinan di sini ketika kalian LDR dan ada niatan untuk saling memperjuangkan, maka masa depan kalian bersama ini bisa terwujud, kalian bisa bersama, ya. Tapi kalau misalkan kisah cinta kalian tetap sama, nggak ada yang mau berjuang dan masih juga gampang tergoda, ya ini akan terus-terusan berputar pada masalah ini. Aku lihat seperti itu, akan terus-terusan berputar aja, nggak akan ada ujungnya. Tapi kalau kamu di sini dengan orang baru, ini ada kemungkinan besar kalian punya cerita baru dengan orang baru ini. Bahkan walaupun LDR, di sini akan ada kesempatan hubungan kalian sukses dengan orang baru. Dan bahkan di sini kalau misalkan cerita dengan orang baru ini kalian mau lakukan, ya, orang baru ini ingin membawa kalian ke tempat dia sekarang, dan itu justru akan lebih baik gitu ya. Kayaknya jalan kalian akan diperlancar seperti itu, karena ini akan ada potensi kebahagiaan dalam hubungan kamu untuk masa depan bersama siapapun sebenarnya, asal ya harus ada perjuangannya seperti itu. Tapi kalau dengan orang baru, paling tidak kamu akan punya kisah baru, ya. Kamu pasti, aku rasa udah capek deh dengan orang lama ini. Jadi sebaiknya kalau aku saranin sih, walaupun entah kayak mana nanti ya perjalanan cintamu dengan orang baru, entah ini akan menyulitkan juga atau tidak, itu kan tergantung dari kamu ataupun dia, ya, tergantung dari kalian berduanya. Tapi paling tidak kamu akan merasakan perjuangan yang beda dari yang orang lama ini, seperti itu, ya. Tapi aku tidak memaksakan, ya, aku tidak memaksakan kamu harus dengan orang baru ataupun dengan orang lama. Silahkan, keputusannya ada di kamu. Kalau memang kamu mengharapkan orang baru, maka kamu harus effort di sini untuk membuka diri dan membuka hati, dan untuk berinisiatif mencari, ya, mencari. Tapi kalau misalkan kamu masih mengharapkan orang lama ini, ya udah, tunggu aja, nanti dia akan datang sendiri. Aku lihat seperti itu, dia yang akan mendatangi kamu, karena dia di sini yang melihat kamu dan dia masih tertarik sama kamu. Gitu aja sih, ya. Jadi cuma ada dua pilihan. Kalau kamu mau dengan orang baru, maka kamulah yang harus keluar dari situasi hubunganmu bersama orang lama, ya. Kamu yang harus inisiatif untuk keluar mencari orang-orang baru ini. Tapi kalau kamu masih menginginkan orang lama, ya berarti kamu ya tunggu aja, gitu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate, ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.